Perubahan sosial itu ada di sekitar kita setiap saat, setiap detik. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, kenapa dan gimana semua ini bisa terjadi? Nah, kali ini kita akan coba bongkar mesin di balik perubahan masyarakat lewat 5 kacamata dari para pemikir sosiologi paling hebat. Coba deh, renungin sebentar. Kenapa ya, zaman sekarang kita lebih sering ngeghosting orang daripada ngirim surat putus cinta? Atau kenapa tiba-tiba hustle culture jadi kayak impian semua orang? Ini semua tuh bukan kebetulan loh. Ini adalah gejala dari sebuah kekuatan besar yang kita sebut perubahan sosial. Tapi kita nggak akan cari satu jawaban tunggal. Justru sebaliknya, kita bakal lihat dari 5 sudut pandang yang beda-beda banget. Anggap aja ini 5 lensa yang bisa Anda pakai buat ngerti kenapa dunia kita ini nggak pernah berhenti bergerak. Yuk, kita mulai. Oke, lensa pertama kita ini lensa makro. Kita bakal zoom out dan ngelihat masyarakat kayak kita lagi ngelihat peta kota dari atas. Tujuannya buat melihat gimana perubahan-perubahan besar itu digerakkan oleh struktur-struktur raksasa. Menurut Selosio Marjan, perubahan itu sifatnya merembes dari atas ke bawah. Gini deh, contohnya kebijakan Merdeka Belajar. Itu kan kelihatannya cuma soal kurikulum sekolah ya. Jangan salah. Efeknya itu mengubah cara jutaan orang tua memandang kesuksesan anak, mengubah jenis pekerjaan yang dicari, bahkan cara kita berinteraksi. Semua berawal dari satu perubahan di tingkat institusi. Kalau Kingsley Davis, dia ngelihat masyarakat itu ibarat sebuah bangunan. Perubahan terjadi kalau fondasinya digeser atau fungsi ruangannya diubah. Contoh paling gampang, dulu keluarga itu fungsinya kayak pabrik kecil tempat produksi. Sekarang lebih mirip pusat perbelanjaan, jadi unit konsumsi. Nah, pergeseran fungsi fundamental ini mengubah segalanya, dari ekonomi sampai cara kita membesarkan anak. Durkheim punya pertanyaan menarik, apa sih yang merekatkan kita sebagai masyarakat? Dulu, kata dia, kita rekat karena kita sama. Ini namanya solidaritas mekanik. Sekarang, justru kita rekat karena kita berbeda dan saling butuh. Ini solidaritas organik. Coba bayangin, seorang software engineer butuh content creator buat marketing, dan dua-duanya butuh abang ojek online buat makan siang. Nah, ketergantungan modern inilah yang terus-menerus mendorong masyarakat buat berubah. Jadi, intinya, lensa pertama ini ngelihat perubahan sebagai proses top-down. Sistem-sistem besar kayak pemerintah, ekonomi, atau pendidikan berubah duluan. Baru deh kita sebagai individu ngikutin arusnya. Sekarang, ayo kita balik perspektifnya. Gimana kalau perubahan itu nggak selalu datang dari struktur raksasa? Gimana kalau justru perubahan itu dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil? Mungkin dari sebuah ide di kepala kita atau sebuah alat baru di tangan kita? Nah, Max Weber ini benar-benar membalikan semuanya. Menurut dia, perubahan paling dahsyat itu mulainya dari dalam kepala kita. Ketika makna kata sukses bergeser, misalnya dari punya rumah gede jadi bebas jalan-jalan keliling dunia, seluruh industri dari properti sampai pariwisata bakal ikut bergetar. Gila kan? Semua cuma karena sebuah ide. Prosesnya itu sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, sebuah ide baru mengubah cara kita memandang sesuatu. Kedua, ini memicu kita untuk bertindak dengan cara yang baru. Dan ketiga, ketika tindakan baru ini menular ke banyak orang, ya, itulah yang namanya perubahan sosial. Ini adalah perubahan yang dimulai dari percikan individu, bukan dorongan struktur raksasa. Pikiran memang kuat, tapi ada satu kekuatan lain yang gak kalah dahsyatnya dalam mendorong perubahan, yaitu inovasi dan teknologi. William Ogburn ngasih kita satu konsep kunci yang relevan banget buat era digital sekarang, cultural lag, atau kesenjangan budaya. Sederhananya gini, teknologi kita itu larinya kenceng banget, jauh lebih cepat daripada aturan main, etika, dan hukum yang kita punya. Dan slide ini nunjukinnya dengan jelas banget. Kita punya teknologi material kayak AI yang perkembangannya super cepat. Tapi di sisi lain, perubahan non-material kayak hukum soal hak cipta karya AI atau norma etis soal penggunaannya, itu jalannya masih terseok-seok, berusaha ngejar. Nah, kesenjangan inilah yang menciptakan berbagai ketegangan dan akhirnya mendorong perubahan sosial. Oke, kita udah lihat perubahan dari atas, udah lihat juga dari bawah. Sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini buat dapetin gambaran yang lebih utuh. Nah, ini dia peta kita. Di sisi makro, kita punya Sumarjan, Davis, dan Durkheim yang melihat perubahan itu digerakkan oleh sistem-sistem besar. Terus di sisi mikro, ada Weber dan Ogburn yang nunjukin gimana ide dan teknologi dari individu bisa jadi pemicunya. Keduanya ini bukan saling berlawanan loh, tapi lebih kayak dua sisi dari koin yang sama. Jadi apa intinya? Perubahan sosial itu bisa datang dari atas, misalnya lewat kebijakan baru pemerintah, atau bisa juga datang dari bawah,
Misalnya dari tren viral di TikTok, keduanya adalah mesin penggerak dunia kita. Dan sering banget keduanya bekerja barengan. Nah, sekarang giliran Anda. Coba lihat fenomena di sekitar kita. Misalnya budaya kerja dari rumah yang sekarang masif banget. Menurut Anda itu lebih didorong oleh perubahan struktur perusahaan, pakai lensa makro, atau karena perubahan makna kerja di kepala kita, yang didukung teknologi, pakai lensa mikro? Jawabannya nggak ada yang tunggal. Coba deh, mulai sekarang analisis dunia di sekitar Anda dengan lensa-lensa baru ini. Terima kasih sudah menyimak.